Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Taruna Madia di Saif Valentin STP 3605 Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Izin Bu terkait kemarin mata kuliah Ibu Restoratif Justice dan Ibu memberikan tugas kepada kami ada 2 soal, yaitu yang pertama, sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Bab 2 tentang pelaksanaan proses diversi. Adapun maksud dari diversi itu sendiri yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 2. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pasal 3 ayat 1. Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memeriksa anak wajib mengupayakan diversi. Pasal 3 ayat 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 4. Dalam hal diversi melibatkan beberapa pihak seperti anak dan orang tua atau wali, korban dan orang tua atau korban, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial. Pasal 6 ayat 1. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, ketertiban umum. Pasal 6 ayat 2. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana. Umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 6 ayat 3. Adapun hasil diversi berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam lembaga kesejahteraan sosial, pelayanan masyarakat. Pasal 6 ayat 4. Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Pasal 7 ayat 1. Kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban atau keluarga korban jika tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pasal 7 ayat 2. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial selama paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Pasal 8. Dalam hal kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 4 mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula. Kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Pasal 9. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana. Pasal 10. Proses diversi tidak berhasil apabila tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Dan apabila proses diversi tidak berhasil, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan. Pasal 11 ayat 1. Selama proses diversi, anak ditempatkan bersama dengan orang tua. Pasal 11 ayat 2. Apabila tidak, maka anak ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat 1. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Pasal 15 ayat 2. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi